Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana masyarakat mempengaruhi dan membentuk hukum. Kajian dari sosiologi hukum adalah bagaimana masyarakat itu sendiri dengan segala gejala sosialnya dapat mempengaruhi dan membentuk hukum ataupun sebaliknya. Sosiologi hukum disebut juga sebagai law in action, yaitu kajian tentang hukum sebagai gejala atau proses sosial di dalam masyarakat. Setelah sosiologi hukum pertama kali digunakan oleh ilmuwan asal Italia bernama Angelotti pada tahun 1882. Sejak saat itulah sosiologi hukum mulai berkembang sehingga sekarang mempengaruhi oleh beberapa disiplin ilmu seperti ilmu filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi yang kajiannya berorientasi pada hukum. Selanjutnya, hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum merupakan seperangkat aturan untuk mengatur perilaku dan sarana kehidupan masyarakat. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal-balik. Di mana ada hukum pasti ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris merupakan pendekatan dalam mengkaji hukum dan sosiologis dengan berdasarkan pada kenyataan masyarakat yang sebenarnya. Lalu bagaimana kondisi dan realita permasalahan yang terjadi dan dihadapi masyarakat. Sedangkan yuridis normatif merupakan pendekatan dalam mengkaji hukum dan sosiologis yang berdasarkan pada aturan-aturan tertulis atau regulasi yang ditetapkan seperti undang-undang, pemadat, ketetapan MPR, syariat Islam, dan sebagainya. Selanjutnya, masa pemikiran positivisme. Aliran positivisme merupakan suatu paham yang menyatakan bahwa hukum itu berasal dari aturan dan norma-norma tertulis yang selanjutnya masa pemikiran positivisme. Aliran positivisme merupakan suatu paham yang menyatakan bahwa hukum itu berasal dari aturan dan norma-norma tertulis yang dibuat oleh otoritas yang sah dan berwenang. Aliran ini cenderung bersifat kaku karena kebenaran atau keabsahan hukum ditentukan oleh otoritas membuatnya dan oleh faktor-faktor eksternal seperti nilai keadilan atau moralitas. Selanjutnya, masa sosiological jurisprudensi. Sosiological jurisprudensi adalah aliran yang lebih mengarah pada suatu kenyataan daripada kedudukan dan fungsi hukum di dalam masyarakat. Aliran ini memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat, sehingga fokus aliran ini adalah masuknya hukum dalam kedalam masyarakat. Selanjutnya, mazhab living law dan utilitarianisme. Aliran living law merupakan aliran pemikiran yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat yang tertulis maupun yang tidak tertulis diakui dan muncul bersamaan dengan keberadaan masyarakat. Selanjutnya, utilitarianisme ialah aliran yang menempatkan manfaat sebagai tujuan utama dari hukum, sehingga sesuatu tersebut dapat dikatakan sebagai hukum apabila keberadaan dan implementasinya dapat memberikan kebahagiaan, kepuasan, dan ketentraman dalam masyarakat. Selanjutnya, pemikiran Immanuel Durkheim. Pemikiran Immanuel Durkheim merupakan sosiolog asal Prancis yang memberikan pemikiran mengenai hubungan antara hukum dengan masyarakat. Hasil pemikirannya mengenai teori-teori sosial seperti teori fakta sosial, teori solidaritas sosial, teori agama, dan teori bunuh diri. Selanjutnya, pemikiran Max Weber, H.L.A. Hart merupakan dua tokoh dalam sosiologi hukum modern. Pemikiran hukum keduanya menekankan bahwa konsep hukum itu dipengaruhi oleh unsur kekuasaan. Hal ini karena hukum sebagai bentuk otoritas yang digunakan negara untuk menjaga ketertiban sosial, hingga tak terlepas dan berkaitan dengan unsur kekuasaan. Selanjutnya, efektivitas of law. Hukum dipandang efektif apabila hukum dan norma-norma yang dapat ditaati oleh masyarakat. Tingkat keefektifan hukum dapat dilihat dari kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya, tingkat kepatuhan masyarakat, dan bagaimana kesadaran hukum dalam masyarakat. Selanjutnya, law dan social control. Hukum diperlukan sebagai pengendali dan social control bagi masyarakat. Hal ini sebagai bentuk untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebagai sarana dorong pencegahan terhadap terjadinya gangguan dalam ketidakpastian dan keadilan masyarakat. Dengan adanya social control ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas sosial dan terwujudnya supremasi hukum yang sesuai dengan fungsi dari hukum itu sendiri
yakni sebagai pengendali sosial dan merekayasa keadilan sosial. Selanjutnya, Sosio-Legal Studies merupakan bidang kajian interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum dan ilmu sosial. Tujuan utama dari bidang ini adalah untuk memahami hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Selanjutnya, progressive law merupakan suatu pendekatan hukum yang menekankan bahwa hukum itu tidak hanya sebagai alat penegakan aturan, tapi juga untuk mencapai tujuan sosial dengan menempatkan nilai kemanusiaan sebagai dasar dan tujuan hukum. Hukum progresif sebagai upaya untuk membenahi berbagai sektor hukum yang dianggap tidak adil dan tidak efektif, serta hanya terfokus pada formalisme dan kepastian hukum saja. Hukum progresif menekankan pentingnya penegakan reformasi hukum yang dapat menjadi hak asasi manusia sehingga terciptanya keadilan substantif, bukan sebatas keadilan normatif. Selanjutnya, legal pluralisme. Pluralisme hukum diartikan sebagai keberagaman hukum. Hal ini merupakan kondisi di mana terdapat lebih dari satu aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri, pluralisme hukum sudah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, dan beberapa sistem hukum yang diperlakukan di Indonesia antara lain sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Selanjutnya, pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam. Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema, di antaranya yang pertama, pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Yang kedua, pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Yang terakhir, ketiga, studi tingkat pengalaman beragama masyarakat, yaitu studi terhadap gerakan masyarakat atau ormas yang membawa paham yang dapat menambahkan atau menunjang kehidupan beragama. Sosiologi agama mengkaji hubungan timbal balik dan interaksi agama dan masyarakat, tentang bagaimana agama dapat berpengaruh terhadap masyarakat atau sebaliknya. Tingkat pendekatan ini dapat dilihat hubungan antara agama Islam khususnya dalam bidang ibadah dan muamalah dengan berbagai fenomena masyarakat sosial, sehingga hal ini membantu agamawan muslim untuk memahami agama melalui perantara ilmu sosial. Selanjutnya, kesimpulannya mempelajari sosiologi hukum sangat penting bagi mahasiswa, khususnya prodi saya, prodi studi hukum ekonomi syariah. Sosiologi hukum memberikan peranan kepada mahasiswa agar dapat menganalisa berbagai persoalan hukum yang terjadi dan mengimplementasikan nilai-nilai keadilan untuk menciptakan supremasi hukum. Lex semper David Remedium, yang berarti hukum akan selalu memberikan obat. Hukum bukanlah penghambat, tapi harus jadi solusi, karena sejatinya hukum adalah alat.